Sejarah perbankan Indonesia berawal pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1828, didirikan Daya Fase Bank yang berfungsi sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Bank ini memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mengedarkan uang, serta mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan kolonial. Selain Daya Fase Bank, terdapat pula beberapa bank lain seperti Nederlands Handelsmaatschappij, Eskomto Bank, dan Nederlands Indische Handelsbank. Namun, layanan perbankan pada masa itu lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pemerintah kolonial dan perusahaan-perusahaan Belanda. Sehingga masyarakat pribumi masih memiliki akses yang sangat terbatas terhadap layanan keuangan formal. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah mulai membangun sistem perbankan nasional yang dapat mendukung pembangunan ekonomi negara. Langkah penting dilakukan dengan mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI pada tahun 1946 sebagai bank milik negara pertama. Selanjutnya, pada tahun 1951, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap Daya Fase Bank yang kemudian pada tahun 1953 resmi menjadi Bank Indonesia. Sejak saat itu, Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral yang bertugas mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas rupiah, serta mendukung kelancaran sistem pembayaran nasional. Pada periode ini, pemerintah juga mengembangkan berbagai bank milik negara untuk melayani kebutuhan masyarakat. Bank Rakyat Indonesia berfokus pada pembiayaan sektor pertanian dan usaha kecil, sedangkan Bank Tabungan Negara berperan dalam mendukung pembiayaan perubahan. Kehadiran bank-bank tersebut menjadi fondasi penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat Indonesia. Memasuki era Orde Baru, sektor perbankan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satu kebijakan yang memberikan pengaruh besar adalah Paket Oktober 1988 atau Pakto 88. Kebijakan ini memberikan kemudahan dalam pendirian bank dan pembukaan kantor cabang, sehingga jumlah bank meningkat secara signifikan. Persaingan antar bank menjadi semakin ketat dan masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan perbankan. Namun, pertumbuhan yang sangat cepat tersebut juga diikuti oleh berbagai risiko. Pada tahun 1997 hingga 1998, Indonesia mengalami krisis keuangan yang menyebabkan banyak bank menghadapi masalah likuiditas dan kredit bermasalah. Sejumlah bank tidak mampu bertahan dan harus dilikuidasi. Krisis ini menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perbankan Indonesia karena menunjukkan pentingnya tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan yang kuat dalam industri perbankan. Pasca krisis, pemerintah melakukan restrukturasi besar-besaran terhadap sektor perbankan melalui berbagai program pemulihan. Regulasi diperkuat, sistem pengawasan diperbaiki, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan secara bertahap dipulihkan. Pada periode ini juga berkembang perbankan syariah yang menawarkan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Perkembangan teknologi kemudian membawa perubahan baru dalam dunia perbankan. Bank mulai menyediakan layanan digital seperti internet banking, mobile banking, pembayaran elektronik, dan pembukaan rekening secara online. Digitalisasi memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dengan lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011. Kehadiran OJK bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memastikan industri perbankan dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Hingga saat ini, perbankan Indonesia terus mengalami transformasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dinamika ekonomi global. Perjalanan panjang tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Halo, selamat datang di podcast Agribisnis Talk. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi hits banget nih di kalangan anak muda, terutama kita para pejuang agribisnis. Saya Sukina Madina Sumardi. Dan saya Android Kang Haryanto bersama teman saya Naufal Aida Araf dan Nasmi Fatin. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah pembelian agribisnis. Nah, kita itu mau bahas soal fintech, terutama soal kris dan dompet digital. Nah, tapi nggak cuma itu, kita bakal bahas lebih dalam lagi dan kita bakal rombak lebih dalam lagi. Iya, karena seringkali petani atau petani atau pelaku agribisnis itu menganggap bahwa fintech itu tuh terlalu rumit atau terlalu modern gitu. Padahal kan kalau dipakai secara tepat, fintech itu bisa sebagai solusi pembiayaan dan juga efisiensi. Nah, kita bakal bedah tuntas apa itu kris, bagaimana dompet digital bekerja, dan bagaimana fintech membantu perkembangan agribisnis di Indonesia. Yuk kita mulai. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kini semakin terbiasa melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Cukup dengan sebuah ponsel pintar, pembayaran dapat dilakukannya hanya dalam hitungan detik. Namun, kondisi tersebut tidak selalu seperti sekarang. Sebelum tahun 2019, sistem pembayaran digital di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Setiap penyedia layanan pembayaran elektronik memiliki kode QR yang berbeda-beda. Seorang pedagang yang ingin menerima pembayaran dari berbagai aplikasi harus menyediakan banyak kode QR sekaligus. Sebagai contoh, apabila seorang pelanggan ingin membayar menggunakan GoPay, maka pedagang harus memiliki QR GoPay. Jika pelanggan menggunakan OVO, maka diperlukan kode QR OVO. Begitu pula dengan Denda, Ningaja, ShopeePay, dan berbagai layanan lainnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpraktisan baik bagi pedagang maupun konsumen. Pedagang harus memasang banyak kode QR di tempat usahanya, sementara konsumen harus memastikan aplikasi yang mereka gunakan sesuai dengan kode QR yang tersedia. Fragmentasi sistem pembayaran tersebut menjadi tantangan besar bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Melihat kondisi tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI mulai merancang sebuah standar nasional yang mampu mengintegrasikan seluruh layanan pembayaran berbasis kode QR. Tujuannya sederhana namun sangat penting, yaitu menciptakan sistem pembayaran yang universal, efisien, aman, dan mudah digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Standar inilah yang kemudian dikenal dengan nama Quick Response Code Indonesian Standard atau disingkat QRIS. Pada tanggal 16 Agustus 2019, Bank Indonesia secara resmi menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18-PADG/2019 tentang implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran. Regulasi ini menjadi dasar hukum lahirnya QRIS sebagai Standar Nasional Pembayaran berbasis QR di Indonesia. Sehari kemudian, tepat pada tanggal 17 Agustus 2019 yang bertepatan dengan peringatan 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, QRIS secara resmi diluncurkan kepada publik. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dalam peluncurannya, Peri Warjio mengenalkan jargon yang sangat dikenal hingga saat ini, yaitu unggul. Unggul merupakan singkatan dari universal, artinya dapat digunakan oleh siapa saja dan pada berbagai aplikasi pembayaran. Gampang, karena proses transaksi menjadi lebih mudah. Untung, sebab transaksi lebih efisien bagi konsumen maupun pedagang, dan langsung yang berarti transaksi dapat dilakukan secara tepat dan real time. Melalui konsep ini, Bank Indonesia berharap seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat sistem pembayaran digital yang lebih inklusif. Tidak lama setelah implementasi nasional QRIS dimulai, dunia menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi yang melanda sejak awal tahun 2020 mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk cara bertransaksi. Masyarakat mulai mengurangi kontak fisik dan lebih memilih transaksi digital untuk meminimalkan risiko penularan virus. Situasi ini secara tidak langsung mempercepat adopsi QRIS di seluruh Indonesia. Ribuan hingga jutaan pelaku usaha, mulai dari pedagang kaki lima, warung makan, UMKM, hingga perusahaan besar, mulai mendaftarkan usahanya agar dapat menerima pembayaran melalui QRIS. Selain memberikan kemudahan pembayaran, QRIS juga menawarkan berbagai manfaat lain. Setiap transaksi tercatat secara digital sehingga membantu pelaku usaha dalam melakukan pembukuan dan pengelolaan keuangan. Lewat transaksi yang terdokumentasi juga dapat menjadi bagian dari profil kredit yang berguna ketika pelaku usaha mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Perkembangan QRIS berlangsung sangat cepat. Pada Oktober 2020, Bank Indonesia mencatat sekitar 3,6 juta UMKM telah menggunakan QRIS. Angka tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap sistem pembayaran digital nasional ini. QRIS kemudian tidak hanya digunakan oleh UMKM, tetapi juga mulai diterapkan di berbagai sektor lainnya. Penggunaan QRIS meluas ke sektor transportasi, pariwisata, pendidikan, layanan publik, hingga berbagai aplikasi digital. Masyarakat dapat menggunakan QRIS untuk membayar tiket transportasi, berbelanja di pusat pembelanjaan, membayar makanan di warung kecil, hingga melakukan transaksi di tempat wisata. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS berhasil menjembatani berbagai lapisan masyarakat dalam satu ekosistem pembayaran yang terintegrasi. Seiring meningkatnya penggunaan, Bank Indonesia terus melakukan pengembangan terhadap QRIS. Salah satu inovasi yang terpenting adalah pengembangan QRIS lintas negara atau cross-border payment. Kerjasama ini memungkinkan pengguna aplikasi pembayaran Indonesia melakukan transaksi di beberapa negara mitra menggunakan sistem QR yang saling terhubung. Implementasi lintas negara pertama dilakukan bersama Thailand, kemudian diproses ke Malaysia dan Singapura.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam integrasi sistem pembayaran kawasan Asia Tenggara. Memasuki tahun 2023, pertumbuhan kris semakin menunjukkan hasil yang luar biasa. Bank Indonesia mencatat jumlah merchant kris telah mencapai sekitar 29,6 juta. Sementara jumlah pengguna telah menembus lebih dari 43 juta orang. Yang menarik, sekitar 92% merchant tersebut merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Data ini menunjukkan bahwa kris berhasil menjadi alat transformasi digital yang menjangkau sektor ekonomi rakyat. Meski demikian, Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kris. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kecepatan transaksi. Pada kris berbasis pemilihan kode QR, pengguna perlu membuka aplikasi, memindai kode, memasukkan nominal jika diperlukan, dan melakukan konfirmasi pembayaran. Walaupun cepat, proses ini masih dapat disederhanakan. Karena itulah Bank Indonesia mengembangkan teknologi baru bernama KrisTap. KrisTap memanfaatkan teknologi Near Field Communication atau NFC. Melalui teknologi ini, pengguna cukup meningkatkan ponsel ke terminal pembayaran tanpa perlu memindai kode QR secara manual. Transaksi dapat diproses hanya dalam waktu sekitar 0,3 detik, jauh lebih cepat dibandingkan metode kris konvensional yang membutuhkan waktu sekitar 5 detik. Pada bulan Maret 2025, KrisTap resmi diluncurkan kepada masyarakat. Tahap awal implementasi difokuskan pada perangkat Android yang memiliki fitur NFC. Sementara itu, dukungan untuk perangkat iOS terus dikembangkan agar dapat digunakan oleh lebih banyak pengguna di masa mendatang. Kehadiran KrisTap menandakan babak baru dalam perkembangan sistem pembayaran digital Indonesia. Dari awalnya hanya sebuah upaya menyatukan berbagai kode QR yang terpisah, kris kini berkembang menjadi fondasi penting bagi transformasi ekonomi digital nasional. Dalam kurun waktu beberapa tahun saja, kris berhasil mengubah cara masyarakat Indonesia bertransaksi. Pedagang kecil dan besar kini memiliki akses yang sama terhadap sistem pembayaran modern. Konsumen dapat melakukan pembayaran dengan lebih mudah, cepat, aman, dan praktis. Oke, pertama-tama kayaknya ada yang masih bingung nih. Apa sih itu kris? Panjangnya apa sih? KRIS itu panjangnya adalah Quick Response Code Indonesia Standard, yang mana ini adalah sebuah QR standar nasional yang dibuat oleh Bank Indonesia. Tujuannya supaya semua aplikasi dompet digital di Indonesia bisa pakai kode standar. Jadi maksudnya tuh kalau dulu kita belanja ke warung itu cuma ada QR untuk OVO, QR untuk GoPay, QR untuk Dana, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita itu bisa pakai satu kode QR yang sama untuk semua aplikasi. Nah, ini luar biasa buat agribisnis. Bayangkan, kelompok tani yang jual hasil panen ke pasar, mereka bisa pakai kris buat terima pembayaran dari berbagai pembeli tanpa repot punya banyak mesin yang Benar banget guys, jadi contoh nyatanya itu ada di petani cabai di Lembang. Nah, biasanya kan kalau transaksi dengan pedagang itu biasanya pakai cash. Nah, rawan hilang, terus antrinya lama, dan pencatatan keuangannya kan juga nggak tercatat gitu ya. Nah sekarang para petani itu bisa tinggal scan kris. Nah, uangnya langsung masuk ke rekening si kelompok tani. Nah, itu cepat, aman, dan transparan juga tentunya. Dan dompet digital seperti GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, dan Aja itu aplikasinya. Tapi mereka semua pakai kris, jadi fintech ini berperan sebagai payment gateway yang terintegrasi. Tapi fintech juga di sini ada risiko yang perlu diperhatikan, terutama buat petani yang baru banget beralih ke digital. Iya, pertama, keamanan akun. Banyak petani atau pelaku agribisnis yang belum familiar dengan PIN, OTP, ataupun phishing. Kadang asal scan QR dari sumber yang gratis. Jadi ada lagi contoh nyata yang terjadi di Jawa Timur teman-teman. Jadi seorang petani itu nge-scan kode yang ada di flyer promosi, pas di-scan saldonya jadi habis. Nah, itu juga termasuk salah satu modus penipuan yang sering terjadi di pembayaran digital. Kedua itu ketergantungan kepada sinyal internet gitu ya. Jadi di daerah terpencil, terutama di pedesaan itu sangat sulit buat dapat internet karena nggak stabil. Jadi kris bisa lambat atau jadi gagal. Nah, tapi untungnya dari sisi penjual, sekarang itu ada mode offline kris. Jadi meski nggak ada internet atau nggak ada kuota, transaksi tetap bisa dilakukan. 3. Biaya transaksi. Untuk petani skala kecil, biaya sekecil apapun terasa. Tapi untuk pembiayaan agribisnis, fintech juga bisa bantu akses kredit. Nah, itu poin pentingnya. Nah, sebenarnya dompet digital dan kris ini merupakan pintu masuk bagi para pedagang atau petani. Nah, tapi fintech ini sebenarnya ada yang lebih luas lagi.
ada peer-to-peer lending, terus ada crowdfunding dan digital banking, dan masih banyak jenis pembayaran lainnya. Sekarang kita kasih contoh nyata. Misal, petani muda bernama Bibi di Sukabumi punya lahan 0,5 hektar. Nah, dia butuh modal buat beli pupuk dan benih. Tapi dia nggak punya agunan buat. Nah, Budi ini bisa pakai fintech peer-to-peer lending seperti Amarta, Danamas, atau Modalku. Dia daftar online dengan cara menyebutkan kebutuhan, lalu pendanaan bisa dari banyak orang yang mendanai. Tapi hati-hati, bunganya lebih tinggi dari kalau bank. Jadi harus pintar-hitung. Jangan sampai hasil panen cuma cukup buat bayar bunga. Jadi buat solusinya itu kombinasi. Jadi kita pakai fintech buat kebutuhan jangka pendek, contohnya untuk membeli pupuk. Nah, sementara untuk membeli alat pertanian besarnya kita bisa menggunakan KUR atau leasing. Dan keuntungan fintech dia itu proses cepat, nggak perlu ke bank, dan bisa lewat HP. Jadi benar-benar cocok untuk petani milenial. Tapi edukasi juga tetap penting ya, karena banyak juga petani yang gagal bayar karena salah hitung musim tanam atau harga jual sedang jatuh. Jadi fintech bukan merupakan solusi instan, tapi sebagai salah satu alat bantu. Setuju. Yang paling penting itu literasi keuangan digital. Oke, kita mau kasih tips nih buat teman-teman agribisnis yang mau mulai pakai fintech. Pertama, jangan pernah ngasih PIN, OTP, atau kode verifikasi ke siapapun. Bahkan orang-orang yang ngaku sebagai customer service, karena ini semua adalah milik pribadi yang nggak boleh orang lain tahu. Lalu pastikan juga QR yang di-scan itu asli ya. Cek fisik stiker QR, jangan asal scan dari orang yang tidak dikenal. Ketiga, pilih fintech yang sudah terdaftar di OJK. Jangan tergiur bunga rendah ataupun jadi cepat kaya. Yang keempat yaitu catat semua transaksi. Nah, untuk mencatatnya kita bisa menggunakan buku tulis atau aplikasi sederhana agar arus kasnya itu terkontrol. Dan yang terakhir tuh manfaatin promo dan cashback. Tapi jangan sampai over budget, karena pada dasarnya kalau kita beli barang yang butuh meskipun diskon itu pemborosan. Dan khusus untuk petani, jangan semua hasil panen dimasukkan ke fintech ya, karena tetap harus menyiapkan cadangan cash untuk kebutuhan darurat. Kesimpulannya, fintech itu mempermudah, bukan mempersulit. Asal dipakai cerdas, fintech bisa mendorong efisiensi, transparansi, dan akses pembiayaan agribisnis. Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia telah memasuki babak baru yang tidak lagi terbatas oleh sekat geografis. Inovasi domestik ini kini bertransformasi menjadi instrumen diplomasi ekonomi regional yang sangat diperhitungkan di kawasan Asia Pasifik. Langkah ambisius tersebut ditandai dengan ekspansi kris ke berbagai negara tetangga sebagai wujud integrasi keuangan internasional. Sebelumnya, transaksi keuangan di luar negeri selalu dihadapkan pada proses panjang dan biaya penukaran yang tinggi. Masyarakat harus menukarkan uang tunai atau menggunakan kartu kredit dengan konversi ganda yang melibatkan mata uang dolar Amerika Serikat. Kerjasama interkoneksi ini berhasil memangkas seluruh hambatan konvensional tersebut. Melalui cross-border QR Payment Connectivity, pengguna hanya perlu membuka aplikasi perbankan atau dompet digital Indonesia, lalu memindai kode QR di negara tujuan. Transaksi pun langsung selesai seketika. Saat ini, sistem pembayaran digital antar negara tersebut telah aktif sepenuhnya di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di balik kemudahan ini, terdapat mekanisme efisien bernama Local Currency Settlement atau LCS. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian transaksi dilakukan langsung menggunakan kuotasi kurs antara rupiah dengan mata uang negara tujuan. Tanpa perantara dolar Amerika Serikat, nilai tukar menjadi jauh lebih kompetitif dan transparan. Konektivitas ini juga bekerja dua arah, sehingga membawa dampak positif bagi sektor pariwisata dan UMKM domestik. Turis asing dari Singapura, Malaysia, atau Thailand dapat langsung memindah kris milik pedagang lokal menggunakan aplikasi dari negara asal mereka. Hal ini membuka gerbang arus devisa yang lebih luas. Bagi pelaku UMKM, kehadiran sistem ini menjadi batu loncatan besar untuk go internasional. Mereka dapat menerima pembayaran dari turis asing secara instan tanpa perlu menyediakan uang kembalian valuta asing. Satu lembar kode kris di meja dagangan kini resmi menjadi gerbang transaksi internasional yang praktis. Kendati potensinya luar biasa, ekspansi di kawasan Asia Pasifik ini tetap menghadapi tantangan regulasi dan keamanan cyber. Penyelarasan aturan antar negara dan penguatan sistem enkripsi menjadi fokus yang terus dibenahi. Selain itu, edukasi berkelanjutan bagi masyarakat global juga krusial demi kelancaran adaptasi teknologi. Visi strategis Bank Indonesia dipastikan tidak akan berhenti di Asia Tenggara saja. Penjajakan kerjasama
terus diperluas dengan raksasa ekonomi Asia Pasifik lainnya, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Target akhirnya adalah membangun ekosistem pembayaran regional yang kokoh, adaptif, dan sepenuhnya tanpa sekat. Oke, kita masuk ke penutup ya. Jadi inti obrolan kita hari ini, yang pertama itu Kris menyatukan semua dompet digital. Yang kedua, dompet digital dan fintech mempercepat transaksi di agribisnis. Terus yang ketiga, risiko pastinya ada, tapi kita bisa meminimalisirnya dengan adanya kewaspadaan dan edukasi. Terus yang keempat, fintech juga bisa menjadi sumber pembiayaan di agribisnis bagi petani dan kelompok tani. Jadi kalau ditanya apakah kita sudah cashless, ya jawabannya belum sepenuhnya. Tapi di sini potensial sangat besar. Yang penting jangan takut untuk mencoba dan tetap hati-hati ya, dan selalu kaitkan dengan pengembangan agribisnis lokal. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kelompok 5 mata kuliah pembiayaan agribisnis. Jika ada pertanyaan atau pengalaman memakai fintech, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.